Jack, ada yang lihat nenek-nenek yang tadi naik ojek sama gue nggak? Nggak ngeliat, Bang. Emang kenapa? Turun kagak bilang-bilang. Mana belum bayar lagi. Nggak punya otak gue. Gue main ditinggalin begitu aja. Ah, yang nggak punya otak sih itu, Nek. Turun kagak bilang-bilang. Bayar, Nek. Om Suja. Orang saya lihat sendiri kok, dia gendong tuyul. Gendong tuyul bagaimana? Jalannya bongkok, tangannya dikebelakangin. Seperti orang gendong tuyul. Sekarang kita buktikan. Pak Muklis, coba talinya. Cepet. Hati-hati lo, Mon. Nuduh orang tanpa bukti itu namanya fitnah. Yuk. Sekarang, Bapak berdiri yang tegak. Ayo, Pak. Tegak bagaimana, Pak? Ini sudah... Ayo dibuktikan, Pak. Ah, bohong, Pak RT. Acting tuh. Temon, Muklis, Bapak ini benar-benar bongkok. Kalian udah fitnah Bapak ini. Kalau Bapak ini nggak terima, kalian berdua bisa masuk penjara. Maaf, Pak RT. Saya nggak sengaja. Nggak sengaja bagaimana? Kalian memaksa saya. Saya pokoknya harus nuntut, nggak terima saya. Gini aja, Pak. Kita selesaikan di kantor RW. Temon, Muklis, ikut saya. Ayo, Pak. Ntar dulu lu, Klis. Ini semua kan gara-gara lo nih. Bilang ada berita organ. Ada tuyul lah. Kayak begini akhirnya. Lu mau kalau kita nanti di penjara? Nah, kebetulan, Mon. Kalau kita berdua di penjara, lu bisa nyicil utang sama gua. Nyicil utang dari mana? Orang kita nggak bisa kemana-mana di penjara. Oh, lo, Klis, biang keladinya. Yang nyebarin berita tuyul. Iya. Sini gue bilangin. Hai, Pegangan. Iya. Ih, bukan ditekan gitu dong, Nek. Pegangan. Iya, ini udah pegangan. Gue kan ada pengalaman jatuh sama lo. Penglaris kayak begini. Udah standar. Oh, ya udah. Yuk. Bukan penglaris nih. Ah, kemana tuh nenek? Oh, waktu gue ngerem kali tadi dia turun. Ah, ngerjain doang. Pasti dia nggak mau bayar. Udah deh, di sini aja nunggunya. Nunggu apaan, sayang? Nunggu bajaj kek, taksi kek, ojek kek apa aja deh. Itu kan nyokapnya Abdel. Seleranya boleh juga sama Brondong. Ah, mendingan juga sama gue yang pengalaman. Abdel aja manggil gue papa males. Apalagi sama yang muda. Gue mesti kasih tau Abdel nih. Tapi gue mesti nyari nenek itu dulu. Enak aja dia nggak bayar. Jack, ada yang lihat nenek-nenek yang tadi naik ojek sama gue nggak? Nggak ngeliat, Bang. Emang kenapa? Turun kagak bilang-bilang. Mana belum bayar lagi. Nggak punya otak gue. Gue main ditinggalin begitu aja. Ah, yang nggak punya otak sih itu, Nek. Turun kagak bilang-bilang. Bayar, Nek. Om Sujato, Nek. Tadi kan suruh pegangan. Nah, lu polisi tidur main hajar aja. Gimana kagak mau jatuh gue? Ah, tadi bilangnya pengalaman jatuh. Parah komplain. Yaudah, yuk. Anterin lagi. Nyari bukaan. Boro-boro mau nyari bukan. Sekarang gue mau nyari tukang urut. Mon, lo sama penumpang berantem mulu. Rewet banget tuh, nenek. Udah kagak bayar. Kayak tante gue tuh. Yang mana? Itu nenek-nenek. Yang tadi naik sama gue. Iya. Gak mungkin tante lo, Del. Ngomongnya aja Betawi begitu. Pak De gue tuh kawin sama orang Betawi. Lagian ngapain gue bohongin lo? Untung kagak. Yang bener, Del. Benar. Del, tadi gue liat nyokap lo lagi jalan sama Brondong.
Hati-hati lo, Mon, kalau ngomong. Jangan bikin isu sembarangan. Ntar gue tampar ya. Coba Tamar. Ya kan gue bilang entar. Masih ada dia berdua, nggak enak. Lagian juga ini kan bulan puasa, Del. Biar batal puasa gue kalau gue bohong. Oke, kita buktiin ya. Anterin gue ke rumah. Lo mau ikut-ikut? Enggak, Bang. Bikin puasa gue batal aja. Untung badan lo pada kecil. Emang kenapa kalau gede? Ya gue nggak berani. Dan. Standar. Ya, muka lo yang standar. Tuh kan, Del. Lu denger nggak? Kepiting dijepit kerang. Pasang kuping biar terang. Pasti nyokap lu lagi sama Brondong. Berandang, Brondong, berandang, Brondong. Mah. Tuh, gue bilang juga apa kan, Del? Brondong. Berandang, brondong, berandang, brondong. Kepret juga lo. Nah, ini buktinya. Ngapain sih, Mah? Benok ke sini? Emang nggak seneng kalau adikmu datang ke sini? Oh, ade, lu, Del. Ya lo lihat aja, mirip. Mirip apaan? Ya 11-12, Mon. Ini mah 12-0, Del. Ya, Ya jelas beda to, wong iki bapake bule, iki bapake buluk. Ini temannya pasti tanduku. Coba. Mana siapa sih? Ingat, lagi puasa. Sabar. Innallaha ma'as sobirin. jangan kasar-kasar, ini anak kecil. Wah, 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 wah. Lama-lama biru perut gue. Kulit mulu. Anak siapa sih ini? Oh, ini anak tetangga sebelah. Namanya Raka. Tiap hari main di sini. Raka. Aduh sayang. Mas Udin, Raka bener nggak? Oh, enggak. Biasalah anak kecil. Sini sayang. Dadah. Makasih Mas Udin. Sama-sama. Apa tuh, Din? Itu tetangga sebelah, namanya Mbak Fitri. Mamanya Raka. Janda 2 tahun loh. Lo aja yang tinggal di sana. Gue tinggal sama Bude. Gue ikut ya, Del. Lo saudara bukan. Lo cari Bude sendiri. Nanti yang buat disuruh siapa? Oh iya, iya. Mon, jadi terawih nggak? Ya jadi. Ya lama banget dandannya. Kayak mau kondangan aja. Ya lu nggak tahu aja, Del. Gue tuh lagi ngebayangin bagaimana suatu saat nanti gue bersanding bersama Fitri. Nggak usah mimpi deh lo. Emang gue nggak mimpi. Gue lagi tidur. Mon, Mbak Fitri itu punya tanggungan. Lo nggak usah mimpi deh, nggak usah berlebihan. Lo nanggung orang yang nggak punya tanggungan aja nggak bisa. Apalagi lo mau nanggung orang yang punya tanggungan. Nggak bakal bisa lo, Mon. Rezeki itu yang ngatur yang atas, Del. Emang lo yang ngatur? Kalau lo yang ngatur tuh iya tuh. Gue mungkin disusah-susahin sama lo. Lagian, Del, Fitri itu butuh sosok suami. Nah, si Raka butuh sosok ayah. Nah, gue sosok yang pas untuk sosok-sosok tersebut. Sasak sosok. Sok lo. Ntar juga lo terperosok. Udah, cepetan. Lama banget sih lo dandan ini. Bawain, ini juga. Jodoh gue. Yuk. Makanya lu cepet-cepet cari bini. Biar ada yang ngurusin makan lu. Jadi lu buka puasa bisa tepat waktu. Padahal calon jodoh lu kan udah ada, Din. Emang siapa, Mak?
Oh, Mbak Fitri. Ya iya. Kenapa lu ketawa? Ngeledek? Enggak kok, Din.